Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Woi, bahal lah. Namun bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga ya. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Selamat kembali lagi kalian ke channel aku, Edi Zainuri TV. Seperti biasa geng, aku akan mendoakan kalian yang menonton video-video aku ni sentiasa dalam keadaan sihat, aman, amin. Dan untuk kalian yang baru di YouTube atau baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa subscribe itu gratis. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video latest aku. Dan seperti biasa hari ini aku akan react. Ada satu request daripada sahabat Indonesia kita untuk aku react 5 perbezaan bus. Aku tak pasti sebutannya bus atau bus, mungkin bus saja ya. Bas Indonesia dengan bas Malaysia. Dan aku ingin tekankan di sini, perbezaan ini adalah kita untuk melihat bedanya aja, bukan kebaikan keburukan, yang mana bagus, yang mana enggak bagus. Enggak mau geng, enggak mau gitu. Bedanya hanya beda. Tuh. Oke geng, jom kita nonton apa bedanya. Yuk geng. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki segudang perbedaan, baik itu dari luas wilayahnya, ciri khas penduduknya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Sebutannya bus ya? 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Di Malaysia sebutnya bus. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun channel ini. Yuk, bareng yuk. Subscribe Taufik di bawah dan RS. Loncengnya agar subscribe geng, subscribe. Support sikit geng. Terminal antara negara. Melayani antar negara. Maksudnya? Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia yakni trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini itu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri, yang melayani rute dari Pontianak Indonesia dengan tujuan Sarawak Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan di pertengahan tahun 2018 lalu perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Namun berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti Bintang Jaya Express, Eva Express. Oke, maksudnya melayani antar negara itu maksudnya perjalanan menuju ke negara luar, negara lain. Oke, baru aku faham. Setia Jiwana Sakti, Sri Merah, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura, seperti SKS Bus Double Decker yang melayani sampai ke Marine Park Singapura. Marine Park adalah Oke, bentar dulu. Aduh lo nih. Sempat di Google nih. Marlin Park adalah makhluk mitos dengan kepala singa dan tubuh ikan yang banyak digunakan sebagai maskot dan lucu ini orang nasional Singapura. Dua patung Merlin terletak di taman. Struktur asli Merlin mengukur tinggi sekitar 8,6 meter dan menyemburkan air dari mulutnya. Oh ya guys. Alah, payah banget ngomong aja, itu patungnya harimau lain-lain. Patungnya, aduh. Saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang saya gunakan tadi, barusan saya terjemahkan. Nama aplikasinya YouDictionary yang memiliki banyak fitur keren. Salah satu fitur yang saya suka yaitu iklan, yaitu kita cuman copy kata-kata atau kalimat dari internet maupun aplikasi pengirim pesan lainnya seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Oke, kita akan coba dari chat WhatsApp. Oke, misalnya ini.
klik salin, klik icon Udictionary. Oke, dan terjemahnya sudah ada. Tidak ada bahasa Indonesia sayangnya, tetapi kita dapat berbicara dalam bahasa Inggris. Apps untuk sangat translate. keren sekali, bukan? Selain itu juga ada fitur yang saya sukai, yaitu terjemahkan menggunakan kamera. Kita buka aplikasi Udictionary. Wow, canggih nih. Kalian harus install nih apps-nya. Oke, dan kita langsung foto kalimat yang ingin kita terjemahkan. Oke, sudah, kita geser-geser aja tergantung berapa banyak kalimat yang ingin kalian terjemahkan. Oke. Panjang pula iklan kau nih, bro. Ada terjemahnya, bagaimana kabarmu? Nah, cukup mudah sekali kan? Wow, canggih. Oke guys, langsung saja download aplikasinya Udictionary. Linknya ada di deskripsi. Bagus nih, geng. Ingat, download aplikasinya, linknya ada di deskripsi video ya, ini. Ya, Mas. Thank you guys. Ya, Mas. Oke, kita sambung. Jarak tempuh. Maksudnya? Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 Indonesia besar, kilometer persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih, guys. Bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Lima sampai ke Jakarta, bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo, bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta, Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta, kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur, dan masih banyak lagi, guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Jauh tuh. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Trimera yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km dan masih banyak lagi, guys. Banyak juga info yang dia tahu. Bro ni tahu. Oh, mantap lagi. Bro Taufik, mantap. 3. Kecepatan. Aku rasa Indonesia je pas lagi laju. Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok, yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus di Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Takut aku ngelihat. Perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Bahaya. Namun bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga, yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi sekalipun. Bagi yang suka naik bus di Indonesia, pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Slow banget, bila mau sampai. 2. Kenyamanan. Kenyamanan. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan.
Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya, dan terlihat jelas dari bodi busnya juga. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok, akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22, sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Oh, jadi dia sempit sikit lah. Kalau bus ekspres di Malaysia kecil dikit menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama, tapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat GA. Dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan, guys. Oh, cewek drivernya. Asisten supir alias Konduktor. Di Indonesia, keberadaan kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir, mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yakni Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semua dikerjakan oleh supirnya sendiri, yang seharusnya dibantu oleh kondektur. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia. Dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, guys. Bagus. Aeroline. Oke guys, dari kelima perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang telah kita bahas tadi, perbedaan mana yang paling pas banget menurut kalian? Oke geng, itulah dia 5 perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Seperti aku bilang tadi, kita bukan melihat perbedaan ini untuk melihat yang mana lebih bagus, yang mana tidak bagus. Tidak. Kita hanya mau melihat bedanya, ya itu aja bedanya. Apa bedanya Indonesia, apa bedanya di Malaysia, begitu aja ya dong. Ya geng, jangan nanti berantem di komen, berantem sana, berantem sini. Aku gak mau lah. Aku geng. Aku ni sebagai warga Malaysia cuma ingin mengetahui, mau tahu aja di mana busnya di sana, busnya di sana. Dan mungkin kalian juga warga Indonesia mau tahu ataupun mengetahui bagaimana busnya di Malaysia. Itu aja. Jangan perkara begini pun nanti dibuat modal untuk berantem di komen. Gak mau aku geng. Tuh piye to kowe iki berantem wae. Cuma kita ingin mengetahui lah kan. Ingin mengetahui sesama tetangga. Gak gitu. Oke geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal sampai habis. Terima kasih banget. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Kalau suka video aku ni, tolong like, share. Kita jumpa lagi dekat next video aku. Okay, Assalamualaikum.